Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Salam jumpa kembali bersama saya Carla Ratna dalam program Bincang Psikologi Anak persembahan TV 10. Saat ini saya berada di studio TV 10 bersama psikolog kita. Ada Bunda Tarika Isnaning Tias. Assalamualaikum Bunda Tarika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berharapnya sahabat TV 10 juga dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisik maupun mentalnya. Iya, Harapannya sekali. begitu ya. Untuk itu kami hadir untuk memberikan edukasi untuk kesehatan mental, kemudian juga ilmu parenting ya Bunda ya, untuk ayah bunda di rumah. Tapi bukan cuma ayah bunda ya Bun ya. Betul. Katanya itu belajar parenting itu bahkan sejak dari masih single, Iya, itu sudah harus betul. belajar Bun. Iya, Kenapa persiapan begitu? ya, untuk persiapan kalau nanti menikah, nanti sudah tidak istilahnya tidak kaget ya untuk menghadapi gimana sih mentreatment anak. Kemudian tidak hanya itu kan parenting kan antara pasangan juga kan juga termasuk parenting untuk kayak nantinya untuk mendidik anak-anaknya. Jadi sudah Gitu. siap ya apabila Iya. nanti ketika menikah kemudian memiliki anak itu Iya. sudah selesai dengan dirinya Iya, sendiri, betul sekali. kemudian juga bisa menerapkan ilmu parenting yang tepat untuk buah hati. Iya, Karena itu betul harus sekali. dipelajari Iya. dan sekali lagi memang menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya, Iya. tapi untungnya ada ilmunya ya Bunda ya. Betul sekali. Kalau ada kesulitan yang Anda hadapi ingin curhat silahkan nomor WhatsApp yang tertera di layar kita sediakan untuk Anda gratis dan insya Allah di episode yang akan datang nanti kita bahas ya Bunda ya. Sementara kesempatan kali ini kita sudah ada satu tema yang akan kita bahas Bunda. Kita akan membahas tentang anak zaman sekarang. Loh, Iya. kenapa dengan anak zaman sekarang? Anak zaman sekarang itu kok dijuluki dengan generasi strawberry. Oke. Aduh, kelihatannya menggemaskan sih Bunda. Iya, Strawberry warnanya aja cantik ya. Iya, betul. Tapi kalau melihat bentuknya, itu kok sepertinya strawberry itu dipencet-pencet gitu, istilahnya rapuh Iya, gitu ya. betul sekali. Nah, apakah sebenarnya menurut ilmu psikologi kenapa generasi anak zaman sekarang itu dikatakan sebagai strawberry generation ya? Oke. Strawberry generation itu kenapa gitu Bunda? Apa sih sebenarnya generasi strawberry itu? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi apa sih generasi strawberry itu ya? Kenapa anak zaman Iya, sekarang tuh betul sekali. dikatakan sebagai generasi strawberry? Itu jadi kayak strawberry itu kan buahnya indah gitu ya, terus merah Cantik. menyala gitu ya. Cantik banget Kemudian ya. cantik, tapi di sisi lain ketika dia diremas atau ketika dia dipegang itu terlalu rapuh. Jadi kayak tampilannya cantik, tapi ya itu generasi strawberry itu ada sih pasti ada sisi baik dan sisi negatifnya ya. Sisi baiknya dia itu cantik, kemudian memang anak-anak dari generasi strawberry ini biasanya dia Kreatif ya. Iya, kreatif, kemudian kritis, lebih terbuka gitu kan. Tapi di sisi lain sedikit-sedikit kadang nih kena tekanan sedikit, aku pengen Baperan. healing gitu, pengen healing. Daya juangnya Iya, juga betul. ini ya. Kemudian tidak terlalu bisa nih kayak bekerja di bawah tekanan. Oh, berarti Iya. mereka ini rentan terhadap tekanan ya Bun? Iya, betul sekali. Sebenarnya itu kayak sebutan untuk zaman sekarang. Jadi kayak kelihatannya memang cantik, tapi tidak bisa nih kayak terlalu keras nih untuk ditekan. Kalau ditekan terlalu keras, akhirnya nanti jadinya malah hancur. Oh, Atau beda ya. kayak Berarti beda. rapuh Beda gitu ya. kalau kita zaman dulu kan didikannya Iya, beda. betul sekali. Pasti kan itu karena perkembangan zaman ya. Karena perkembangan zaman. Iya, perkembangan zaman kayak apa-apa sekarang itu adalah prosesnya mudah ya, lebih instan. Betul. Kayak dimanjakan gitu ya sekarang kemudian ya. didukung oleh mungkin dari pola asuh orang tuanya, yang memudahkan segala fasilitas. Kemudian Mungkin karena tingkat kesejahteraan kan juga berbeda ya. Kalau zaman betul. kita dulu mungkin karena Iya. anak-anak banyak, kemudian tingkat kesejahteraannya juga berbeda dengan Iya, sekarang gitu. betul. Jadi kalau sekarang lebih bisa memanjakan. Iya, jadi kayak mungkin zaman dulu adalah yang baby boomers itu kan memang semuanya memang dalam masa-masa perjuangan gitu ya. Jadi kan sama nih tingkat ekonominya sama gitu ya. Yang perlu untuk daya juang yang tinggi. Tapi di sisi sekarang kan kemudahan teknologi kemudian betul. orang tua juga fasilitas kesejahteraan yang meningkat. Apalagi sekarang prosesnya yang penting instan tanpa membutuhkan proses atau daya juang yang nggak penting prosesnya, Iya, yang penting betul. hasil akhirnya, Iya, kadang kan betul. gitu ya. Jadi yang
memang itu sih yang membuat daya juangnya generasi sekarang itu menjadi yaitu kurang effortnya, akhirnya mudah rapuh atau juga ada tekanan-tekanan nih dari apa namanya, dari mungkin kan atasannya nanti itu kan berbeda generasi ya, jadi kan lebih menekan, akhirnya yaitu menjadi mudah rapuh. Jadi mereka ini adalah generasi yang mudah terluka atau rapuh, akan tetapi sisi baiknya adalah mereka jauh lebih kreatif ya Bunda. Betul sekali, dan lebih kayak update ya mungkin dari lebih kita, update, lebih kritis juga lebih kritis mereka. Juga. Karena kan sekarang informasi banyak, bisa dimudahkan, terus kemudian kadang kita juga apa namanya dia ada nih kayak terlalu membaca informasi, loh dikit-dikit kok aku ngerasa pusing ya, kemudian kok ini cemas ya, jangan-jangan aku anxiety, jadi self diagnosis sendiri. Selain itu juga mudah terpengaruh ya, sensitif juga. Ini benar-benar generasi strawberry. Meskipun mungkin lebih kreatif, lebih kritis, tapi juga ada sisi rentannya itu tadi, rentan terhadap tekanan, udah gitu sensitif dan juga rapuh. Kalau ada ciri-ciri khususnya apa ini Bun? Bisa lihat ini memang ini generasi strawberry ini anak nih gitu, kurang tangguh daya juangnya gitu, bisa dilihat dari apa ini Bun? Jadi kayak seperti ini ya, jadi kayak mungkin dalam lingkungan pekerjaan, kemudian ada yang sudah, mungkin ada yang beberapa sudah bekerja ya, kemudian ada juga yang mungkin sedang sekolah ya. Itu adalah yang pertama cirinya adalah dia itu mudah menyerah. Mudah menyerah. Iya, jadi kayak kurang tangguh memang ya. Mudah menyerah, kemudian ada tekanan sedikit nih, kemudian membuat dia itu kayak aku kayak butuh healing, terus kayak apa namanya, butuh healing, terus kayak tidak menyelesaikan masalah tapi menghindari masalah. Itu kadang-kadang kan juga konsep healingnya itu berbeda, bukannya menyelesaikan kegundahannya tapi hanya mengalihkan saja ya healingnya. Jadi tidak terlalu tahan terhadap tekanan. Tidak terlalu tahan. Kemudian yaitu tadi mudah rapuh, kemudian lebih kayak pengennya itu apa sih sesuai dengan dirinya dia. Tapi kan kalau dalam pekerjaan, dalam sekolah kan tidak bisa seperti itu ya. Jadi kayak karena pengennya ini tapi tekanannya berbeda, akhirnya dia mudah rapuh, yaitu jadinya dia kayak dikit-dikit pengennya cuti untuk ini ya. Cuti mau healing, menjaga kewarasan dimarahin atasan, kemudian dia langsung jadi kayak bad mood dan sebagainya. Kalau kemudian banyak pekerjaan, banyak PR nih di sekolah, terus habis itu dia mudah menyerah dan sebagainya. Itu salah satu cirinya generasi strawberry itu ya. Tapi di sisi lain, sisi ciri positifnya yaitu dia lebih kreatif, lebih terbuka, lebih kritis. Memang apa namanya yang membedakan antara generasi ini dengan generasi lainnya yaitu dia kreatif, dia lebih terbuka, dia lebih apa namanya, dia mudah nih kayak mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Kemudian tapi ya di sisi lainnya yaitu dia tidak terlalu apa namanya tahan dalam tekanan. Tapi yang jelas ini orang tua ini punya peran ya. Iya betul sekali. Menjadikan anak generasi strawberry ya Bunda ya. Iya betul. Ini salah satu penyebabnya juga dari orang tua ya bisa jadi. Iya, jadi salah satu penyebabnya yaitu dari orang tua. Yang pasti ada beberapa macam yang mungkin kayak gini nih. Orang tua adalah membiasakan anak tidak melihat proses. Jadi langsung pengennya nih cepet-cepet kan anak itu pasti ada belajar ya, belajar gimana usaha, gimana cara mendapatinya nilai yang semama nilai aja ya, gimana ya udah kamu belajar, tapi dia itu terlalu ditekan nih kayak kok nilaimu segini, terlalu ada banyak tekanan yang mungkin orang tuanya yaitu apa namanya terlalu otoriter, akhirnya yaitu dia jadi apa namanya terlalu banyak tekanan yang membuat dia yaitu mudah rapuh seperti itu. Kemudian sisi lain juga dari tadi orang tua yang dengan kesejahteraan dia pinginnya apa-apa fasilitas sudah terpenuhi, semoga ada mbak yang istilahnya betul ada asisten yang siap melayani. Jadi dia tidak tahu nih bagaimana prosesnya, caranya mendapatkan usaha, pokoknya apa yang diinginkan aku mau dipenuhi terus. Akhirnya yaitu dia ketika diturun ke sekolah, ke masyarakat, kemudian ke dalam pekerjaan, dia
jadi bingung nih apa yang harus aku lakukan, seperti itu. Berarti dari rumah ini ya, generasi strawberry ini terbentuk. Ini jadi kita bisa mengevaluasi juga ya, betul. Pola asuh terutama ya Bunda ya. Ini orang tua nih ternyata banyak mengeluhkan anakku kok gampang banget. Ini maksudnya sensitif, baperan, kemudian daya juangnya juga ini. Nah salah satunya juga mungkin penyebabnya adalah dari lingkungan dan keluarga yang berperan penting itu biasanya lingkungan keluarga dulu, karena kan mental itu terbentuk pasti pertama di awal itu pasti didikan keluarga terlebih dahulu, seperti itu. Jadi dari keluarga dulu dong, ini pola asuhnya bagaimana yang diterapkan, kenapa kok semakin kesini semakin banyak generasi strawberry yang tercipta. Tapi kalau dampaknya ke depan gimana Bun kalau generasi strawberry ini? Apakah juga mungkin apakah menghambat masa depannya atau bagaimana? Iya, oke. Jadi kayak kalau ya itu kalau yang kan takutnya nggak bisa sukses kalau generasi-generasi beda dengan kita yang mungkin generasi tahan banting. Meskipun kalau dibanting-banting terus juga nggak tahan. Tapi setidaknya kan lebih kuat gitu ya. Berbeda dengan generasi strawberry, dikatakan sebagai generasi strawberry itu ketika dipencet-pencet kan dia mudah rapuh gitu. Nah, apakah juga masih ada peluang untuk sukses untuk orang yang mungkin daya juangnya lemah, kemudian menghadapi tekanan sedikit aja udah ngomongin statusnya aduh mental health gitu kan story-nya anak-anak sekarang tuh kayak gitu ya Bunda. Iya betul. Jadi masih kayak itu kan tergantung individunya dan juga pola lingkungan di rumah dan kerjaannya juga. Nah, yang kan kita bisa nih memunculkan kelebihannya generasi strawberry ini itu. Dan kita berarti kan mengatasi nih apa nih kelemahannya yang tadi kayak mudah terpengaruh, kemudian tadi mudah rapuh. Nah, kita yang harus memperbaiki ke ini kelemahannya dulu dong. Oke, nanti bagaimana untuk mengatasi atau bagaimana meningkatkan ketahanan mental dari generasi strawberry. Jangan kemana-mana ya Bunda, sahabat TV 10. Kami akan segera kembali untuk Anda tetap di Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi Anak dari TV 10 bersama saya Carla Ratna dan psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias. Sekali lagi Carla ingatkan, silahkan lo yang pengen curhat. Siapa tahu ada yang daripada disimpan ya Bunda. Mungkin apa sih yang menjadi beban Anda menghadapi putra-putri atau mungkin terkait dengan Anda sendiri dalam mengelola diri Anda. Kok aku sepertinya parenting tuh kayak gini. Mungkin masih ada bagian dari masa lalu yang ke bawah sampai sekarang. Boleh kok dicurhatkan di sini, silahkan. Nomor WhatsApp yang tertera di layar ini bisa Anda manfaatkan dan gratis. Nanti episode yang akan datang bisa kita bahas ya Bunda ya. Nah, kita lanjutkan kembali obrolan kita tentang generasi strawberry. Aduh, jadi kepengen makan strawberry. Soalnya memang tampilannya bagus ya Bunda, tampilannya cantik. Jadi kayak analoginya itu strawberry itu kan menggambarkan bahwa meskipun terlihat indah, tapi mereka ini rentan terhadap tekanan dan juga kesulitan. Boleh jadi seperti itu ya Bunda ya. Dan juga penyebabnya tadi seperti yang disampaikan oleh Bunda Tarika bisa juga karena keluarga, pola asuh, bisa juga perubahan sosial, pengaruh media sosial pun bisa ya Bunda ya. Ini jadi penyebab mencetak generasi strawberry. Nah, kalau bisa ayo kita buat generasi strawberry ini juga punya ketahanan mental yang bagus dan dia juga bisa meraih sukses sehingga tidak muncul generasi strawberry berikutnya yang semakin melemah gitu ya ketahanan mentalnya. Nah, apa nih Bunda tipsnya supaya bisa meningkatkan ketahanan mental generasi strawberry, terutama ayah bunda yang memiliki anak-anak ini beranjak ke usia sekolah atau beranjak ke usia remaja. Ini yang perlu segera diwaspadai kalau memang mendapatkan atau menemukan anak-anak Anda adalah termasuk generasi strawberry. Apa nih Bun, bagaimana untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini supaya mereka bisa meningkatkan ketahanan mentalnya? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, yang pertama karena faktor penyebabnya itu ada di dalam keluarga, berarti yang kita evaluasi keluarganya dulu. Jadi mumpung nih belum terlambat ya, kayak mungkin yang sekarang ini yang anaknya masih remaja, baiklah kita memiliki kesejahteraan ya, kayak kesejahteraan yang mungkin pokoknya bisa lah untuk gitu ya, untuk memenuhi. Tapi didiklah anak, coba deh kayak untuk menikmati proses.
Jadi tidak harus semua keinginannya anak itu harus langsung terpenuhi. Jadi biar nih kayak dia pingin jajan, ya sudah dia ada usahanya dulu. Semama kamu suruh bantu ibunya. Itu gitu kemudian atau apa yang bisa dia kerjakan itu dengan cara itu dia kan ada daya juangnya, ada berusahanya nih. Semama nih mau pengen sesuatu, ya kamu harus nabung. Gimana caranya? Sisihkan uang jajanmu dan sebagainya. Nah, itu yang bisa untuk membentuk nih mental bahwa oh ketika aku pengen sesuatu, oh ya aku harus berjuang. Nah, itu yang istilahnya untuk melatih nih daya juang anak. Kemudian juga dari dari orang tua juga, karena dia mudah rapuh, memang nih kita tidak bisa kayak terlalu menekan. Iya. Jadi malah justru jangan ditekan ya, sebenarnya harus tekanan, tapi kan kita harus tahu nih gimana kalau ketika memang dia kan nanti bakalan juga nih ada pekerjaan atau sekolah atau masalah yang pasti itu semua dalam hidup kan pasti ada tekanan ya, tapi kita melatih juga dari kecil, dari dini gimana sih cara problem solvingnya, mengatasinya gitu. Kemudian dalam keluarga itu jangan terlalu istilahnya kamu harus ini sesuai dengan sesuai dengan keinginan orang tua, tapi bebaskan juga nih, beri kepercayaan kepada anak untuk mengatasi masalahnya sendiri. Kita hanya membantu nih, memberi nasihat, kemudian kamu coba kalau ada masalah ini apa yang harus kamu lakukan, ada pilihan seperti ini, apa yang gimana yang kamu mau menyelesaikan. Gitu ya, istilahnya ajak diskusi, apalagi kan anak generasi strawberry ini dia kan lebih bisa nih kayak open, istilahnya kan banyak informasi, dia lebih kritis, lebih terbuka untuk menyampaikan keinginannya lebih kritis. Betul, dia daripada dulu kan kita di baby boomers yang kita harus semua nurut, harus orang tua. Sampai mau mengeluarkan pendapat sendiri aja nggak bisa kan. Jadi kan kita harus juga menyesuaikan, karena generasi ini adalah generasi yang memang dia kritis, makanya kita lebih banyak nih untuk anak adalah memberi kepercayaan, tapi memberikan ini pilihan, kalau ini resikonya seperti ini, kemudian kalau kamu mau ngambil ini resikonya seperti ini, coba berikan anak mengambil keputusan sendiri. Gitu. Kemudian yaitu tadi kan ada yang otoriter, ya karena ya otoriter boleh, disiplin itu boleh ketika itu aturan tertentu, kita juga harus menanamkan aturan kepada anak, tapi jangan terlalu istilahnya harus mengekang, harus sesuai dengan keinginan orang tua, tidak. Tapi yang istilahnya disiplin, tegas dalam semua tepat waktu. Ini kan juga harus nih kayak menanamkan tepat waktu, kemudian disiplin dalam aturan agama dan sebagainya, itu tetap harus kita tegas, tapi kita harus memberikan nih penjelasan kepada anak itu kenapa kok harus tepat waktu, nanti dalam pekerjaan, nanti dalam sekolah itu kan ada aturan yang harus kita patuhi, seperti itu. Jadi tetap pembiasaan ya, Bu. Kemudian juga kayak biar kan dia ini ya generasi strawberry ini kan dia mudah rapuh juga kan, ya itu mudah rapuhnya ini coba deh kayak kita sering-sering ajak ngobrol, kemudian sering-seringnya sudah berarti kan memang dia ini kadang healing dan sebagainya, itu memang caranya dia, tapi kita juga harus memberitahu tidak selamanya harus seperti itu. Begitu. Memang ada cara untuk merilis stresnya mereka ya, tapi tidak selamanya harus seperti itu. Tapi kita berfokus pada solusinya. Betul. Jadi kita mengajarkan nih, ketika kamu dapat masalah di sekolah, semua dibully dan sebagainya, apa sih yang harus kamu lakukan? Nah, kita orang tua adalah mendampingi seperti itu. Tidak, kalau ada yang bully aku ya udah, kadang kan main sosmed, kemudian ada temannya dibully dan sebagainya, apa yang harus dilakukan? Berarti orang tua harus mengajarkan bagaimana sih cara mengatasinya. Jadi lebih ke problem solvingnya seperti lebih itu. ke problem solvingnya. Jadi disampaikan bahwa penyebabnya juga adalah karena pengaruh media sosial. Lalu bagaimana mengatasinya? Anak-anak kan generasi strawberry ini kan nggak bisa lepas dari media sosial. Iya, betul sekali. Jadi kayak kita mau tidak mau ya sebagai orang tua kita juga harus belajar nih. Anak kita juga belajar karena perkembangan teknologi yang semakin lama kan semakin canggih ya. Dan tapi kita juga harus dampingi dan beritahu nih
nih kepada anak batasan-batasan nih, betulnya batasan bagaimana sih batasan-batasan bermedia sosial yang baik. Kemudian ketika kamu apa yang harus dilakukan, ketika apa sih yang boleh dilihat dan tidak di media sosial. Kemudian kayak tadilah self diagnosis gitu ya, kita harus memberikan pengertian kepada anak. Kalau ketika kita mendiagnosis itu ya juga ada ahlinya dan sebagainya. Kadang-kadang kan ini loh ada banyak konten-konten ya, baik betul. itu di Instagram, di TikTok, di YouTube itu yang memang ini kamu kalau merasakan seperti ini berarti gini kan seperti itu ya, kecenderungan untuk mengarahkan mereka untuk ya memang self diagnosis. Makanya kan itu tadi harus bijak bermedia sosial itu salah satunya kan itu ya Bunda. Dan yang pasti dari kunci dari untuk kayak mendampingi generasi strawberry ini adalah komunikasi, karena gimana pun dia kan kita memperbaiki dulu dari rumahnya komunikasi, menciptakan kehangatan. Ketika kehangatan kemudian anak diberi kepercayaan kan mental juga pelan-pelan kan mentalnya akan terbangun, dia dilatih juga daya juangnya. Itu yang membuat anak kayaknya semua generasi ketika dia untuk terlatih daya juangnya, kita pembiasaan dia ini loh tidak hanya hasil instan tapi prosesnya itu akan membentuk ketangguhan mental dari anak tersebut. Karena biasanya kalau generasi strawberry ini mereka ini kurang tangguh ya menghadapi tantangan ya Bunda ya. Iya, jadi kayak memang ya itu tadi kayak mudah rapuh, tapi kan ketika mudah rapuh kan kita bisa ketika kita mentreatment atau membuat nih dari awal nih kita dia membentuk kayak ini loh bakalan ada tantangan nih, kita membentuk prosesnya, tidak terlalu mementingkan hasilnya. Ya itu jadinya kita harus belajar gimana sih mengajarkan dia ini loh ketika kita hidup itu kita harus berjuang, berproses. Nah kita yang harus menciptakan itu oleh anak. Jadi merubah pola pikir mereka bahwa jangan berfokus pada hasilnya saja, betul. Tapi lebih ke prosesnya dan nikmati prosesnya gitu ya Bunda. Karena di proses itu ada jatuh bangunnya, ada jungkir baliknya. Ini nanti yang melatih ketahanannya itu yang jadi kayak melatih ketahanan mentalnya atau mental anak untuk dia kayak tidak terlalu gampang menyerah. Terus aku kena ini aku cuma dimarahi atasan, kalau kita biasa ya gitu ya. Itu udah dia nangisnya berhari-hari, terus kemudian nggak mau sensitif banget, nggak mau dia kerja lagi, atau yang di sekolah kena cuman dijauhin temennya. Kemudian dia jadinya aduh nggak mau sekolah. Bener kok, kalau kita merasakan mungkin banyak sekali menemukan anak-anak zaman sekarang itu lebih cenderung ke mutungan kalau orang Jawa bilang ya. Gampang mutung gitu loh ya. Itu langsung bahas terus aku butuh healing gitu loh, mental healthku kena ya. Pokoknya selalu bicara tentang mental health, tapi mereka sendiri nggak ngerti gitu loh bagaimana untuk menjaga kewarasan itu. Baik, Ayah Bunda seru banget ngomongin generasi strawberry yang secara kita nggak sadar kita tuh menghadapi anak-anak zaman sekarang yang memang seperti itu. Nah itu dia bagaimana solusinya tadi sudah disampaikan oleh Bunda Tharika. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri Bunda? Oke, baik Kak Nana dan Pemirsa TV 10 di rumah. Jadi ketika kita mendampingi generasi strawberry ini, yang perlu kita lakukan adalah menanamkan untuk kita dampingi anak untuk proses berjuangnya, dan kemudian ciptakan komunikasi hangat agar mental anak generasi strawberry ini lebih menjadi anak yang tangguh. Nah, untuk membuat anak menjadi generasi dengan mental yang baik ya, generasi strawberry ini memang harus diberikan dukungan sosial, belajar juga untuk mengelola emosinya, terus juga setidaknya juga membatasi penggunaan media sosial ya Bu. Ini tuh efeknya ini banget loh, ngeri banget ya. Terus juga cari minat dan bakatnya. Jadi kan kata Bunda tuh ada yang sisi memang ada negatifnya, tapi dia ada sisi positifnya juga yang bagus. Nah itu dicari, dikembangkan gitu ya Bunda ya. Nah, bersiap untuk sukses generasi strawberry, asalkan Anda mulai dari sekarang menyadari bahwa mulai sekarang juga harus membangun ketahanan mental yang bagus. Baik, terima kasih Bunda Tharika untuk ilmunya. Semoga bermanfaat untuk sahabat TV 10 semuanya. Dan jangan lupa untuk bergabung bersama kami, silahkan curhat di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami tunggu untuk kita bahas di episode yang akan datang.
Saatnya saya, Carla Ratna, Bunda Tarika, dan seluruh kru yang bertugas dalam program Bincang Psikologi Anak episode kali ini undur diri. Menjumpai Anda kembali insya Allah di lain kesempatan. Tetaplah bersama kami di TV 10. Inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.